Halo semuanya, balik ke AJ Gile FM. Ini adalah program perdana di Salz TV yang akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Jadi gua di sini ditemani sama seseorang. Coba siapa kamu? Saya adalah anaknya Lutfi Salman Al-Farisi dan hari ini kita akan mengomongkan tentang news yang ada di ABC Indonesia. Ya, coba kamu deh. Kamu yang baca nih, news pertama apa sih? Kalung antivirus Corona Kementan ternyata sudah diuji. Bagaimana hasilnya? Apa itu Kementan? Tidak tahu. Kementerian Pertahanan. Oh, oke. Oke, terus apa sih? Oh salah, Kementerian Pertanian. Ternyata sama-sama rada-rada. Kementerian Pertanian Kementan akan mulai memproduksi kalung antivirus corona berbahan dasar minyak kayu putih atau eucalyptus. Eucalyptus. Produksi dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta yakni PT Eagle Indo Paharma yang dikenal sebagai produsen caplang. Kamu tahu gak produsen caplang? Tidak. Itu minyak kayu putih yang sering dipakai kamu. Oh, kamu gak demen ya minyak kayu putih? Tidak suka. Yang sering dipakai Labibah yang panas warnanya hijau. Ya, yang sukanya bikin nangis dulu. Ya betul. Nah, terus gimana nih dengan kalung ini? Jadi Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Kementan bilang produk ini udah diuji coba. Nah, gimana tuh setelah uji cobanya? Dari uji testimoni. Dari uji testimoni. Apa itu testimoni? Tidak tahu, kayak tes. Testimoni itu orang kalau udah pakai dia kasih tahu, nih barangnya bagus nih ternyata. Nah, kayak gitu. Jadi dia ngasih rekomendasi ke teman-temannya bahwa barang ini bagus gitu loh. Dari uji testimoni terhadap beberapa orang yang menderita pilek dan influenza, dalam beberapa hari kondisinya sudah membaik. Dengan konsentrasi formula 1% dapat menonaktifkan virus 80 sampai 100%. Wah, jadi ini bagus ya. Nah, jadi produk ini dapat melegakan saluran pernafasan, menghilangkan lendir, pengusir serangga, disinfektan luka, penghilangkan nyeri, mengurangi mual, mencegah penyakit mulut, menambah duit di dompet, mengurangi pegal-pegal, mendiamkan anak yang rewel. Iya, mungkin itu semuanya bukan 100%, tapi kita akan lanjutkan saja. Selain menjabat sebagai Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner Kementan, Indi merupakan ahli peneliti utama bidang virologi molekuler. Apa tuh virologi? Virologi adalah biologi, tapi saya tidak tahu. Viro itu dari kata virus, jadi ilmu mempelajari virus. Jadi kamu kalau udah ada kalungnya mau pakai kayak enggak? Tidak. Kenapa? Kalau tidak dipercayai buat saya. Kalau aku sih nggak mau. Aku mau kalau walaupun minyak kayu putih, tapi baunya bau kayak parfum mahal gitu. Habis kalau pakai kalung baunya minyak kayu putih, baunya udah kayak nenek-nenek. Wah. Pernah nyium nenek-nenek nggak? Iya, pakai parfum banyak jadi biar baunya enak. Baunya kayak pakai minyak kayu putih. Kalau kamu pinginnya gimana? Aku pinginnya kalau pakai kalung ini bagus ya, gambarnya misal gambar Iron Man. Jadi nggak malu-maluin. Ini masa gambarnya kotak ada gambar kayu putihnya. Apa coba maksudnya? Kayaknya itu maksudnya bagaimana dibuatnya. Karena itu kalau misal di tengah-tengah ada kayu putih, itu adalah sampel untuk mengasih tahu apa yang dibuat untuk membuatnya. Gitu. Terus kenapa harus gambarnya kayak gitu? Ya karena biar marketing. Online marketing. So gimana bisa laku? Kamu kalau mau pakai kalung ini gimana nih?
mungkin pakai terbalik, jadi cuma depannya yang kelihatan. Kan itu pasti cuma kalung, jadi ya bagus kan cuma kalung aja. Tapi kamu mau pakai kalung ini? Ya mungkin iya. Kamu minyak kayu putih aja gak demen? Ya kan kalau misalnya baunya doang tapi bukan rasanya kan enak. Gitu. Iya. Oke lah kalau gitu. Kita pindah ke berita kedua. Apa nih berita kedua nih? Supermarket Inggris tarik produk kelapa yang dipetik monyet. Loh gimana ini? Emang yang metik kelapa harusnya siapa? Orang, bukan monyet. Karena kalau benar monyet itu 90% DNA dari manusia sih. Terus. Lalu monyet-monyet itu diambil dari alam liar dan dilatih untuk memetik hingga 1000 kelapa sehari. Menurut People of the Ethical Treatment of Animals (PETA), kelompok pegiat hak-hak hewan itu mengatakan kera ekor babi kera apa babi? Ini kera ekor babi. Jadi memang kalau dari gambarnya ekornya kecil, melintir kayak ekor babi. Ini kera, mungkin kera jadi-jadian. Ini di mana nih? Terusin. Macaca leonina. Oh, namanya si Leo. Di Thailand diperlukan seperti mesin pemetik kelapa. Menanggapi hal tersebut, jejaring supermarket Waitrose, Ocado, Co-op, and Boots berjanji untuk berhenti menjual beberapa produk-produk terkait. Oke. Berarti ini produk kelapanya diambil sama monyet. Kamu pernah lihat nggak? Iya, monyet makan kelapa, tapi bukan monyet diambil kelapanya. Nah, jadi salah manusia. Apa dong kalau monyetnya boleh ngambil kelapa? Ya kalau misalnya monyetnya ambil kelapanya ya milik monyet ya. Kan dia kerja keras buat ambil kelapanya. Tapi kan abis kelapanya dikasih ke petani kan ya? Iya. Nah itu kan monyetnya dapat makanan. Gak tahu gitu itu kan miliknya petani itu. Ya, berarti kan nggak apa-apa. Kenapa emang kalau monyet dipakai buat ngambil kelapa? Coba monyet susah jatuh. Monyet kalau jatuh dari kelapa selamat. Monyet pinter manjat daripada manusia. Apalagi anak kecil disuruh manjat mati gimana? Ini aneh-aneh aja nih. Menurut kamu gimana? Terusin deh. Coba ini jadi apa nih monyetnya ini? Ya kelasannya monyetnya kasihan banget. Dari kecil dinaikin lalu disuruh ambil kelapa 1000 kelapa per hari. Lalu ketika udah gede sudah tidak bisa mengambil kelapa, udah lama nanti dikeluarin. Tapi kalau sih kasihan banget sehidup di dalam kandang ambil kelapa aja setiap hari. Belum tentu. Emang kenapa? Kan manusia harus hidup berdampingan dengan monyet atau dengan binatang. Contoh, kamu kan juga punya binatang piaraan yang kamu bisa hidup berdampingan. Nah kalau kayak gitu gimana? Iya kan, tapi itu diurusin dengan sayang-sayang. Seperti kalau misalnya mau ngapain aja ya ditinggalin aja. Oh, berarti kalau ini monyetnya disayang-sayang juga boleh? Boleh. Nah, berarti apa nih kalau kita mau pakai monyet buat metik kelapa? Ya mungkin ya kayak orang tidur lalu ya bangun-bangun ngapain aja lalu kerja. Oh jadi harus sayang sama monyetnya. Iya, agar disayangi sama monyetnya juga. Karena kalau misalnya disakiti ya monyetnya juga gak mau kerja untuk dia. Ya lagian monyetnya juga mau disuruh kerja karena dikasih makan. Memang gambarnya sih ini cukup provokatif. Monyet-monyet dirantai ke ban bekas atau dikurung ke kandang yang nyaris tak cukup besar bagi mereka untuk membalikan badan. Tuh malah ada yang terlihat panik mengucak-ucak jeruji kandang dan upaya sia-sia untuk melarikan diri, dan seekor monyet berteriak-teriak di atas tali dengan putus asa. Ini mah ribet banget. Kamu kalau ngeliat monyet kayak gini gimana?
Saya tinggalin saja. Bukan dipanggil, monyet, bagi kelapanya. Enggak. Enggak lah. Oh, kenapa emang? Kan milik orang. Kalau misalnya ambil ya orang, kan itu kan milik gitu. orang ya. Oh gitu. Oh, tapi ini tempat di Thailand. Tapi setahu aku sih, aku juga pernah lihat beberapa tempat di Indonesia yang kayak ngerjain kayak gini karena monyet itu pintar. Tapi kalau untuk beberapa tempat yang nggak ada monyetnya, mungkin manusia lebih diutamakan untuk mengambil kelapa-kelapa ini. Oke, kita balik lagi nih ke berita dari Indonesia. Ini apa nih? Mualaf, Deddy Corbuzier belajar ngaji dengan AA Jim sejak 20 tahun yang lalu. Ini Deddy Corbuzier, kamu tahu nggak? Tidak. Ini dia pesulap. Pesulap. Gitu. Coba nih. Masih ingat nggak dulu ikut pengajian tahun berapa? Tanya AA Jim di channel YouTube-nya minggu bulan ke 5 ke tanggal ke-7 tahun Itu bukan. 2020. Itu beritanya dibuat di tanggal 5 Juli 2020. Oke. Gitu. Sembari tertawa, Deddy Corbuzier mengingat kembali bahwa ia sering mendatangi kajian ulama bernama lengkap Abdullah Jim Mastial tersebut. Ini banyak orang nggak tahu, kayaknya sudah hampir 20 tahun yang lalu pada saat saya masih non-muslim, saya sudah ikut pengajian AA Jim, jawab Deddy Corbuzier. Tidak hanya sekali, namun beberapa pertemuan kajian AA Jim didatangi bapak satu anak ini. Jadi ini ada orang non-muslim datang ke pengajian ulama. Nih ulamanya ini namanya AA Jim. Nih dia cukup terkenal gitu. Jadi dia datang, terus dia ngobrol sama AA Jim. Nah, menurut kamu gimana nih? Kamu masih sering datang ke pengajian nggak? Ya, corona. Dulu pas datang ke pengajian kemana aja? Ya ke masjid sukanya. Kan itu kan pertemuannya pengajian yang sukanya ketemunya. Oh gitu, di Iya. masjid. Itu Iya. ngaji bukannya? Bukan ngaji sih, tapi aku ingetnya itu cuma ngomong-ngomong tentang kayak zaman dulunya Muhammad atau kayak gitu, atau pelajaran muslim. Just kalau di sekolah ikut pengajian juga kan? Iya. Pengajian di masjid. Nggak boleh sih sama guru-gurunya, katanya takut hilang. Gak takut hilang. Jadi selama ini kalau di sekolah nggak ikut pengajian. Iya, juga gara-gara ya ada pelajaran habis jam 12. Oh, jadi karena di sekolah juga udah mulai belajarnya. Iya. Terus kalau kayak gini, kalau tiba-tiba ada orang non muslim yang ikut pengajian, gimana tuh? Iya, biarin orangnya dengerin pengajian aja, kan nanti lama-lama akan belajar muslim. Oh gitu, dia akan belajar. Emang yang dipelajarin apa kalau pengajian? Tentang surat-surat, apa isi suratnya apa, tentang suratnya apa, atau ayat-ayatnya. Apalagi? Ya, saya taunya itu doang, udah. Oke. Jadi itu tentang Deddy Corbuzier. Nah, ini berita terakhir di hari ini. Aku yang baca ya. Iya, Hagia Sophia di Istanbul. Kamu tahu nggak Istanbul? iya. Di mana tuh? Ada di Irak. kayaknya. Salah. Bendera apa itu? Merah, bulannya putih. Arab. Turki. Oh, Turki. Nah, jadi Hagia Sophia ini sekarang adalah museum. Nah, Oke. mengapa mengubahnya menjadi masjid? Mendapat penantangan di Amerika Serikat, Yunani, dan UNESCO. Jadi ini sekarang adalah museum. Dalam beberapa dekade, bangunan besar difungsikan sebagai museum. Jadi ini bangunan cukup tua. Dia dibangun pada abad ke-6 atas perintah Kaisar Bizantium Justinian I. Nah, bangunan ini sebenarnya bukan masjid,
ini adalah katedral. Apa tuh katedral? Tidak tahu. Katedral itu gereja. Gereja terbesar dunia hampir 1000 tahun. Nah, kemudian pada zaman Utsmaniyah itu salah satu kekhalifahan yang ada di Turki. Oke. Nah, dia di tahun 1453 diubah menjadi masjid. Kemudian di tahun 1930 pada saat sudah menjadi suatu negara yang namanya Turki dirubah menjadi museum. Nah, bangunan museum itu kini ingin dirubah lagi menjadi masjid oleh Pengadilan Administrasi Turki dan menyetujui langkah tersebut. Salah satunya Presiden Turki yaitu Erdogan telah menyerukan agar Hagia Sophia diubah menjadi masjid selama kampanye pemilu tahun lalu. Wah, jadi orang-orang Islam di Turki ini senang karena akan dirubah. Tapi kepala gereja Ortodoks Timur menentang langkah itu. Sepertinya hal pemerintah Yunani rumah bagi jutaan pengikut Ortodoks. Jadi di negara Yunani yang ada di sebelah Turki itu, mereka banyak pengikut gereja Ortodoks. Nah, mereka menentang. Dan juga Wakil Direktur UNESCO dalam wawancara dengan surat kabar Yunani mendukung usulan itu, yaitu diperlukan adanya persetujuan yang lebih luas. Nah, ini sejarahnya. Coba kamu baca. Seperti apa sejarah Hagia Sophia? Bangunan kubah yang ikonik ini terletak di distrik Fatih di kota Istanbul, di sisi barat Selat Bosporus. Iya. Kaisar Bizantium Justinian I memerintahkan pembangunan katedral berukuran besar di Konstantinopel. Nah, jadi dulu tuh daerah negara Turki itu beserta dengan negara Romawi disebut dengan daerah Konstantinopel. Ibu kota Kekaisaran Bizantium yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 532. Para ahli bangunan membawa bahan-bahan dari seluruh wilayah Mediterania untuk membangun katedral kolosal tersebut. Setelah pembangunan katedral itu rampung pada 537, kota ini menjadi tempat kedudukan pemimpin gereja Ortodoks. Upacara kenegaraan Kekaisaran Bizantium seperti penobatan dilangsungkan di bangunan tersebut. Hagia Sophia menjadi rumah bagi gereja Ortodoks Timur selama hampir 900 tahun. Betul. Tetapi sempat dilarang pada periode singkat di abad ke-13 ketika tempat ini diubah menjadi katedral Katolik Roma di bawah kontrol pasukan invasi dari Eropa selama Perang Salib keempat. Nah, terus. Tetapi pada 1453 Kekhalifahan Utsmaniyah di bawah Sultan Mehmed II menguasai Konstantinopel dan mengganti namanya menjadi Istanbul, sekaligus mengakhiri Kekaisaran Bizantium untuk selama-lamanya. Nah, itu pada saat itu Romawi kalah oleh Kekhalifahan Utsmaniyah. Kemudian saat memasuki Hagia Sophia, Mehmed II berkeras untuk merenovasi dan mengubahnya menjadi masjid. Dia menghadiri sholat Jumat pertama di gedung itu. Arsitek Utsmaniyah kemudian menghapus atau menutupi simbol-simbol Kristen Ortodoks di dalam bangunan itu dan menambahkan menara ke dalam strukturnya. Pada penyelesaian pembangunan Masjid Biru di Istanbul pada 1616, Hagia Sophia adalah masjid utama di kota tersebut dan arsitekturnya mengilhami pembangunan Masjid Biru dan beberapa masjid lainnya di sekitar kota dan dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia I pada 1918, Kekaisaran Utsmaniyah yang mengalami kekalahan, wilayah dipecah-pecah oleh negara sekutu sebagai pihak
sekutu. Apa itu sekutu? Tidak tahu. Teman-teman dia. Oh, jadi kayak negara-negara yang lain. Iya. Oh, sebagai pihak yang menang. Namun kekuatan nasionalis bangkit dan menciptakan Turki modern dari betul. abu kekaisaran itu. Pendiri Turki dan presiden pertama Republik Sekuler itu Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan agar Hagia Sophia diubah menjadi museum. Sejak dibuka kembali untuk umum pada 1935, tempat ini menjadi salah satu tempat wisata paling banyak dikunjungi di Turki. Oke. Nah, jadi ini keren ya. Jadi di Turki itu ada dua nih kalau kamu lihat. Ada Hagia Sophia sama Masjid Biru. Ini dua-duanya mirip. Bedanya kalau Hagia Sophia itu menaranya ada 4. Nah, kalau Masjid Biru itu menaranya ada 6. Nah, ini hampir sama. Tapi yang paling tua adalah Hagia Sophia karena dibuat abad ke-4 dan merupakan katedral. Kamu pingin gak jalan-jalan ke sana? Mau? Pingin? Ngapain? Iya, cuma lihat-lihat itu apa museumnya. Kan museumnya pasti keren. Dari abad ke-4. Kalau aku sih pingin coba makanannya. Berarti makanan Turki dong. Itu mah restoran. Kamu baca restoran. Habis aku kalau jalan-jalan ke Hagia Sophia tapi nggak sambil makan cepet bosan. Ya kenapa bawa makanan aja? Nggak seru lah. Nah gitu. Jadi makanya yang menentang itu adalah orang-orang dari Yunani kebanyakan. Nah menurut kamu, kalau dari kamu lebih baik jadi museum, jadi masjid, atau mau jadi ini mall? Buat aku jadi mall tapi ada masjidnya juga ada museumnya. Oke, sorry ketahan sama azan. Jadi ini terakhir bahwa Ambassador Sam Brownback apa tuh? The Hagia Sophia holds enormous spiritual and cultural significance to billions of believers of different faiths around the world. We call on the government of #Turkey to maintain it as a UNESCO World Heritage Site and to maintain accessibility to all in its current status as a museum. Status and as a museum. Apa tuh artinya? Kalau ini terima kasih dengan pemerintahnya Turki untuk membuatnya jadi umum, dan terima kasih untuk UNESCO agar dijaga agar tidak rusak atau tidak kotor. Gitu. Jadi intinya dia ini Hagia Sophia ini tuh berkaitan dengan banyak agama. Kristen Ortodok, Kristen Romawi, Islam, sama sekuler, modern. Jadi kalau kamu pronya apa tadi? Katedral, museum, atau masjid? Masjid. Masjid? Iya. Oke lah. Gua tutup perbincangan ini sampai di sini. Buat kalian yang pingin komen, please komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Okay, see you again in another broadcast in AJ Gile FM.